Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Abad Asa Channel, salam jumpa dan salam bertemu kembali dimanapun Anda berada, dan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana Rocky Gerung menyikapi janji-janji Pak Jokowi yang selama ini dianggapnya adalah seorang pembohong. Rocky Gerung meyakini bahwa IKN tidak akan selesai, dan itu merupakan sebuah obsesi daripada Jokowi dan tidak bertujuan untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia ini ke Kalimantan atau ke IKN. Ini hanyalah merupakan obsesi Jokowi agar Jokowi dikenal sebagai seorang kepala negara yang memiliki reputasi sangat luar biasa karena berhasil memindahkan sebuah ibu kota negara. Pandangan Rocky ini tentu berseberangan dengan sebagian para pendukung IKN. Karena kita tahu IKN disetujui oleh seluruh fraksi di DPR sebelum IKN itu dibangun. Hebatnya Jokowi adalah bisa mendapatkan persetujuan dari pihak Dewan, dari seluruh fraksi yang ada. Dan itu mungkin hanya PKS yang menolak keberadaan IKN. Selebihnya mendukung, termasuk PDIP sebagai partai pengusung Jokowi pada waktu itu. Tapi seorang Rocky Gerung ternyata tidak mudah begitu saja percaya meskipun seluruh fraksi di DPR itu setuju dengan adanya. Kalau begitu, ceritanya sebenarnya apa alasan Rocky Gerung sehingga dia tidak percaya dengan Jokowi? Padahal secara prestasi mungkin kita tahu selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, begitu banyak prestasi yang sudah diberikannya kepada bangsa Indonesia ini. Banyak berita berdasarnya seperti mengembalikan Petral, mengembalikan perusahaan-perusahaan yang selama ini dikuasai oleh pihak Amerika atau pihak luar ke pangkuan Indonesia, mengembalikan beberapa aset negara yang selama ini bisa jadi dikuasai oleh bangsa asing dan kembali kepada putra-putri bangsa Indonesia. Freeport yang kita kenal selama ini dikuasai oleh Amerika, tapi tangan Jokowi semua berubah 180 derajat. Mereka harus memiliki smelter untuk mengolah bahan baku itu, tidak hanya membawa bahan mentahnya saja, sehingga kita pun menerima income yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Kemudian puluhan jalan tol dengan jumlah ribuan kilometer sudah dibangun, itu pun dengan bendungan, begitu pun dengan beberapa irigasi. Namun ternyata keberhasilan Jokowi tetap tidak membuat Rocky Gerung percaya atas apa yang dilakukan oleh Jokowi, baik secara pribadi maupun dalam sisi pekerjaannya. Tentu Anda penasaran alasan Rocky Gerung mengatakan bahwa orang yang percaya dengan Jokowi adalah orang-orang yang dulu. Suka tidak suka, Anda harus terima ini, karena jika Anda percaya dengan Pak Jokowi berarti Anda termasuk orang yang dungu menurut pandangan Rocky Gerung. Nah, jika Anda memiliki pandangan berbeda dengan Rocky Gerung, silakan Anda buat alasan Anda di kolom komentar dalam menanggapi stigma yang Rocky Gerung berikan kepada orang-orang yang percaya dengan Jokowi. Baik, mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini saat Rocky Gerung menyatakan bahwa orang-orang yang percaya dengan Jokowi adalah orang-orang yang dungu. Satu waktu saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap IKN. Begini, Rok, Jokowi minta progress report. Terus lu ngapain? Ya gue kumpulin menteri-menteri itu. Menteri teknik udah selesai. Rapat di situ, dia bilang kita udah selesaikan rapat ini. Presiden menunggu progress report. Sudah kita kirim. Officially sudah terkirim laporan progress report itu. Dia bilang, suka tanya sama peserta rapat. Kita udah kirim ya formalnya. Sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Suatu waktu akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Sebut aja Rok namanya, Rok. Apa? Disebut aja namanya. Ya inisialnya aja gue nggak mau sebut. Oke. Itu satu cerita. Cerita kedua, saya pergi ke Luwuk, masuk ke Poso, Danau Poso tuh, karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke. Datang pengusaha. Dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Kamu betul? Ya. Dari Poso itu. Ya Poso, Palu segala segitu. Pinggiran itu. Dan kamu betul. Dia berhasil rugi 20
miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang. Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya. Kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Pak, masalahnya Pak, sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu, kebun bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Jadi kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babylonia Tower. Tower of Babel itu. Kita tahu di dalam cerita itu, pertanyaannya, apakah menara Babylonia itu runtuh karena kedunguan? Dungu artinya tidak bisa lagi bercakap-cakap karena bahasanya diocak-acik oleh satu kekuatan, atau dia runtuh karena ambisi itu. Runtuh karena kedunguan atau runtuh karena kepungahan? Saya akan balik ke situ lagi dulu ya. Saya balik lagi ke IKN tadi itu. Kenapa dari awal saya nggak percaya pada IKN? Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Ridho menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain tuh. Untuk keadilan jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK gimana ceritanya sih kok ada KN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya nggak percaya ya? Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih wali kota yang terus-menerus didampingi oleh Andrinov. Pemindahan pasar itu. Cerita lagi nih ngoceh-ngoceh di sini. Atau waktu saya kasih kuliah di UNS 11 Maret. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk notes kecil. Bung, pakai bung. Setelah kasih kuliah kita mau ngobrol ya. Itu Jokowi masih wali kota loh itu. Oke. Saya kasih kuliah, saya tanya mana yang mau ngomong. Mau bicara apa? Metodologi, teori. Bukan, kami bukan dosen. Saya pikir dosen. Ternyata beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang, saya lupa namanya. Yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat. Pada waktu itu anggota komite sentral PKI masih hidup waktu itu, namanya apa namanya? Kalian tahu ya? Rewang. Nah, gua cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia utus buahnya muridnya itu. Jadi kenapa begini Pak Rewang mau cerita? Gini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Dia masih hidup waktu itu, kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal tuh. Karena saya ini pemimpin rakyat, saya tahu watak rakyat, bahkan rakyat Solo. Rewang yang adalah pemimpin rakyat bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong. Dia bukan rakyat. Kenapa? Jokowi pastikan bahwa pasar itu akan pindah. Dibuat sedemikian rupa, diskusi 1 bulan penuh di depan rumahnya dia itu. Padahal sebetulnya selama dia berdiskusi, oligarki Solo itu udah lakukan namanya ya under table transaction uang. Yang dia pindah. Jadi udah disogok dulu, Jokowi bilang bikin panjang ya diskusinya. Kira-kira begitu. Cerita 1 bulan kan pers semua Jokowi nego segala macam. Dia pastikan bahwa tidak akan ada lubang bolong di Solo. Malam ini lubang, besok pasti tutup. Itu bukan APBD, dia tinggal telepon satu oligarki di situ, tutup selesai. Jadi Anda dari awal, ya kalau saya cerita dari awal mungkin Anda, saya tahu dari awal itu. Jadi sekuensi pengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat saya ngakak-ngakak, ini pasti nipu. Tapi begitulah. Disirap kita untuk memuliakan seorang yang memang di Jokowi dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun banyak orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Karena nggak ada yang memberitahu bahwa dia tidak tahu. He is riding the tidal wave of stupidity. Your stupidity. Itu yang terjadi. Saya mau terangkan, saya nggak ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Kalau dendam kagak. Kaisang ulang tahun, Kaisang kawin, keluarga Jokowi undang saya bahkan masuk VIP. Nggak perlu nunggu kayak Anies Baswedan nunggu siang hari. Saya yang malam hari langsung lewat situ kan. Jadi saya nggak ada urusan dengan itu tuh. Jadi terus menurut saya mau baca itu, ini apa keadaan itu?
Jadi kalau sekarang, ya memang yang kita mau bicara ini mau diapain tuh? Kalau soal kebohongan itu berseri kebohongannya. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi usulan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo. Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 kg. Dijaga langsung oleh Gibran. Masalahnya Bung Rocky, kebanyakan kabupaten kota di sana tidak termasuk daerah konversi. Jadi malah mereka nggak nikmati tuh walaupun dari sana gasnya. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Junto anaknya itu. Kenapa begitu? Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres. Kan udah ada kota soal lapor wapres. Jadi coba kita lengkapkan kedunguan ini.